Perkenalkan, saya Anastasia Dwiani Andika Putri, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022, program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video mengenai PPL Aksi 1 dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati, submateri pengaruh manusia terhadap ekosistem dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 7 SMP Negeri 3 Nganjuk. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, supaya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Gimana keadaan kalian pada hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, sangat siap. Diulang lagi, lebih bersemangat. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, sangat siap. Oke, kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran kita cek kerapian dulu. Ayo, yang belum rapi, tolong dirapikan biar lebih ganteng, biar lebih cantik. Senyumnya mana? Kelihatan enggak ya senyumnya ya? Oh, enggak kelihatan. Kenapa? Pakai masker. Pakai masker. Berarti yang belum pakai masker kok senyumnya kelihatan, tolong dipakai dong. Ya, dipakai yang baik. Apa perlu saya pakaikan? Ayo dipakai semuanya untuk memakai masker. Ingat loh ya, kita masih ada COVID. Walaupun sudah berkurang banyak, tapi kita harus tetap menjaga apa? Kesehatan. Masih pagi ya ini ya? Masih pagi atau sudah siang? Masih pagi. Oke, untuk mengawali pagi supaya lebih baik, lebih ceria, lebih cerah, nggak tegang. Saya lo nggak gigit. Kok kalian tegang-tegang semua? Mana senyumnya? Oke, kita biar lebih semangat kita nyanyi dulu ya. Masih ingat lagunya? Masih ingat semangatnya? Masih. Oke. Talita, tolong pimpin yuk teman-temannya untuk menyanyikan lagu dan yel-yel. Ayo silahkan. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, pelajar Pancasila. Kami belajar Pancasila siap melaksanakan kurikulum merdeka. Yes. SMA Negeri 3 Nganjuk. Jaya. Oke, terima kasih. Oh ya, hari ini ada yang nggak masuk? Ini, puji Tuhan, masuk semua? Iya. Syukurlah, berarti kalian dalam keadaan sehat ya? Siap menerima pelajaran hari ini? Oke. Pada minggu lalu, pertemuan sebelumnya, ya kan?
Kalian saya kasih tugas untuk mencari data. Sudah dicari belum? Sudah. Benar? Iya. Oke, saya cek satu persatu ya. Ada berapa kelompok ini? 6. Oke, saya cek dulu dari kelompok 1. Perwakilannya siapa? Sudah menempelkan di belakang belum? Sudah. Oke, coba Mas tolong saya dibacakan. Kemarin dapat bagian apa? Terus hasilnya berapa? Oke. Sambil ditunjukkan yang mana posisinya kamu menempelkan. Oke, tertulis apa Mas? Luas sekolah 9.870 meter persegi. Berapa? 9.870 meter persegi. Dengar nggak Cah? Iya. Berapa? 9.870 meter persegi. Yang dicari data tentang apa? Luas Sekolah. Oke, saya catat ya. Terima kasih Mas. Bisa duduk. Oke, saya catat di sini. 9.870 ya. Oke, sekarang yang kedua tentang luas bangunan. Kelompok berapa kemarin? Kelompok 2. Oke, perwakilannya siapa yang mau membacakan? Oke, silahkan. Coba tolong ditunjukkan data yang kamu letakkan. Kamu meletakkan datanya di mana? Tertulisnya berapa? Silahkan. Yang itu berapa tertulisnya? Kamu menempelkan. Luas bangunan luas bangunan 6.000 meter persegi. Apa itu? Luas bangunan seluruhnya berapa? 6.000 meter persegi. 6.000 meter persegi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ini siapa tuh ini? Alif. Oh, Alif ya. Terima kasih Alif. Oke, lanjut ya untuk data berikutnya. Saya mau tanya tentang luas daerah kedap air. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, siapa perwakilannya kelompok 3? Siapa itu? Zahra. Oke, Mbak Zahra silahkan ditunjukkan Mbak. Yang mana kamu menempelkannya Mbak? Oke, tertulis berapa Mbak kamu menempelkan di situ? 870 meter persegi. 870 meter persegi untuk daerah kedap air. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Bisa duduk. Selanjutnya tentang jumlah biopori. Ada nggak kelompoknya yang saya suruh jumlah biopori? Siapa? Kelompok 6. Oke, kelompok 6. Ada jumlah biopori enggak? Tidak. Terus ada apa? Yang selain biopori yang saya suruh kalian untuk mencari datanya. Sumber resapan. Ada berapa jumlah sumber resapannya? 3. Sudah menuliskan di sana belum? Coba tolong saya dikasih tahu. Yang mana? Oke, tinggi sekali. Padahal orangnya udah tinggi. Itu siapa yang nempel di situ? Oh, Tristan. Oke, ya. Terima kasih. Silahkan duduk. Mohon maaf ya, bergurau. Biar gak sepi ini kayaknya ngantuk ini loh teman-temannya. Ngantuk ya? Aduh, ngantuk apa lapar? Dua-duanya. Nanti habis makan terus tidur. Nggak lanjut pelajaran. Waduh, ya pelajarannya belum selesai. Kelompok berapa ini yang belum memberitahukan hasilnya? 4 dan 5. Oke, kelompok 5 dulu. Perwakilannya siapa kelompok 5? Siapa? Hafid. Oke. Mencari apa, Mas? pintu air. Jumlah pintu air. Oke, ada berapa? 3 lokasi. Oke, yang terakhir sekarang. Yang terakhir itu tentang luas lahan hijau.
Luas lahan hijau 3.000 meter persegi. Luas lahan hijaunya 3.000 meter persegi. Terima kasih kalian sudah menentukan dan membacakan data awal yang sudah saya suruh di minggu yang lalu. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu apa sih materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Masih ingat gak? Masih. Materi tentang apa minggu lalu yang sudah kita pelajari? Ekosistem dan komponen ekosistem. Oke. Ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Kemarin kan sudah merangkum loh. Oke. Silakan Mas Rifki. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungan yang saling mempengaruhi. Oke, coba sambil kita cek ya materi minggu lalu. Nah, ini rangkumannya. Sama atau enggak? Sama. Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Oke. Nah, sekarang yang kedua tentang apa tadi? Komponen ekosistem ada berapa? Dua. Apa dan apa? Abiotik dan abiotik. Kalau yang abiotik itu ada apa aja? Cahaya, batu, suhu udara, air, tekanan udara. Oke. Kalau yang komponen biotik ada apa aja? Tumbuhan dan manusia. Oke, tepuk tangan buat kita sendiri. Hasilnya ya, berarti materi di minggu yang lalu. Nah, dengan adanya ekosistem tadi, dengan adanya komponen-komponennya, kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia memiliki peranan yang penting dalam menjaga kelestarian ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita diarahkan untuk bisa menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, nah ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Sudah ada di slide. Bisa dibaca? Bisa. Oke. Dibaca sendiri ya. Ada berapa itu? 6. Nah, 6 langkah inilah yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran saat ini. Nah, untuk masuk ke proses pembelajaran hari ini, saya memiliki sebuah foto. Sebelum masuk ke foto dan video, kita akan bahas dulu tentang penilaian. Penilaian apa aja yang akan kita ambil pada materi kali ini. Yang pertama ada asesmen diagnotis, yang kedua ada unjuk kerja, yang ketiga ada sikap, dan yang keempat ada asesmen formatif. Nah, supaya saya mengetahui bagaimana kalian tahu tentang materi yang akan kita bahas, akan saya lakukan pretest. Mau enggak? Mau enggak? Harus mau. Coba HP-nya dipegang. Saya kirim link ya ke grup ya. Oke, tunggu. Saya tunggu. Oke, sudah selesai semuanya? Belum, oke. Saya sabar kok menanti.
Lanjut ya. Semua HP-nya diletakkan. Jangan lupa diklik kirim. Nanti daripada tidak masuk loh jawabannya ya. Ayo segera diklik kirim. Sedikit lagi. Dikit lagi, oke. Oke ya, kita lanjutkan. Coba tolong perhatikan. Ada gambar apa di depan? Banjir. Iya. Kira-kira lokasinya di mana? Halaman sekolah. Di depan kelas area kelas 9. Area kelas 9. Waduh. Berarti ini masalah terjadi di sekolah kita ya? Iya. Terus dari dua gambar kanan dan kiri, apa yang membedakan? Warna airnya. Iya. Apa warna airnya? Angkat tangan coba. Oke, Rifki. Ada yang coklat, ada yang hijau kecoklatan. Ada yang coklat, ada yang agak hijau kecoklatan. Nah, menurut yang lain apakah sama? Iya. Sama? Iya. Nah, kalau boleh kita berpikir, ya, kalau melihat gambar seperti ini, timbul pertanyaan apa di pikiran kalian? Kenapa bisa banjir? Oke, kenapa bisa banjir? Nah, menurut yang lainnya Tidak gimana? adanya area resapan air yang cukup. Tidak adanya area resapan air yang cukup. Selain itu mungkin ada jawaban yang lain? Selokan yang tersumbat. Oke. Ada lagi yang belakang nih kok diem aja dari tadi. Oke. Hujan secara terus menerus. Hujan secara terus menerus. Oke. Nah, sekarang saya beralih ke video. Ini dilihat ya, videonya terjadi di mana? Kenapa? Airnya bergerak-gerak. Ada ikannya enggak? Loh, ada, ini biru ikannya. Bukan ya ternyata ya. Oh, Putri Duyung. Waduh, ini kira-kira di mana tempatnya nih? Di halaman kelas 9. Sama nggak kayak yang foto tadi? Iya. Sama ya. Nah, kira-kira kalau sudah kayak gini, ya tak penyebabnya kita sudah tahu, tadi kita bahas. Kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan? Membuat biopori, membuat resapan air. Oke, berarti kita butuh resapan air, kita butuh biopori, ya. Nah, kalian bisa bilang butuh resapan air, butuh biopori. Resapan air atau biopori itu apa toh? Ayo, ada yang tahu enggak? Apa? Paralon yang dilubangi. Oh ya, benar. Paralon yang dilubangi. Hubungannya sama banjir sama paralon itu apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Gimana? Biar airnya masuk ke paralon terus nggak banjir. Dan paralonnya diletakkan di mana? Di dalam tanah. Berarti harus ngapain? Gali lubang. Gali lubang tutup lubang apa gali lubang kasih pipa? Gali lubang kasih pipa. Oke, kita lihat dulu ya. Saya punya. Nah, ini dia.
Dari tadi bahas biopori, bahas resapan air tapi tidak tahu artinya. Iya loh? Iya. Nah, bisa membaca? Bisa. Coba salah satu tolong saya dibacakan. Ayo, siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Zahra. Sabar ya Mas, ngalah sama yang cewek. Oke, silahkan Mbak. Apa biopori itu Mbak? Pengertian biopori. Biopori bisa juga disebut dengan lubang resapan. Biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10 sampai 30 cm dan tidak memiliki muka air, tanah, dan kal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di dalam tanah seperti cacing dan akar tumbuhan. Oke, betul. Membaca lancar. Ya loh, ada yang nggak bisa membaca di sini? Bisa semua? Beneran? Bohong nggak? Nanti suatu saat saya suruh membaca kok nggak bisa, saya kasih nilai plus loh. Harusnya gimana? Min. Oh iya wes, tak kasih min nanti ya. Harus belajar lebih nanti kalau min nanti ya. Oke, nah sekarang apa sih yang harus kita lakukan untuk saat ini? Untuk saat ini saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Apa tuh LKPD itu? Oke, lembar kerja peserta didik kelompok 1. Silahkan maju. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Sebelum masuk ke LKPD, saya tanya, ini kelompoknya sudah kelompoknya sendiri-sendiri belum? Sudah. Yakin? Yakin. Dicek dulu temennya, siapa tahu ada selundupan. Ayo dicek temannya satu kelompok sudah benar atau belum? Sudah ya? Cuma satu kelompoknya benar ya? Oke, sekarang silahkan kalian isi LKPD itu, kalian bekerja, kemudian habis itu kalian pelajari langkah-langkah yang harus dilakukan di LKPD, termasuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD dengan jawaban yang sudah kita bahas bersama. Oke, silahkan bekerja dengan kelompoknya. Bu pakai bolpen atau pensil? Pakai bolpen aja, biar nggak hilang dihapus kenangan. Bisa samping. Loh, kok salting? Kamu punya kenangan indah? Sama sang mantan.
lalu kan kalian tak suruh bawa alat-alat. Ya, ada timbo, bawa enggak? Ada linggis, bawa. Terus ada tutup paralon, bawa. Ada paralonnya, ada di bawah semua. Ditaruh di mana? Di luar. Oke. Nah, fungsi dari alat-alat itulah yang akan kita gunakan untuk membuat biopori pada hari ini. Siap untuk bekerja lapangan? Siap. LKPD-nya jangan lupa dibawa. Mari kita belajar di luar ruangan. Keluar dengan tertib, jangan selingkuh, tetap dengan kelompoknya. Oke ya? Janji ya, gak selingkuh ya? Janjimu aku ambil sekarang harus ditepati. Ayo. Alatnya silahkan diambil. Kalau mau lepas sepatu silakan, tapi tolong harusnya dilepas. Kalau maskernya mau dilepas silakan, karena kita bekerja dulu. Kudu sampai ini mau nyoba. Satu orang aja yang ke saya. Ayo, dengan kelompoknya masing-masing. Jangan selingkuh, ayo. Coba. Di sini kita merancang Dongeng iki kami berkabeh lho. Mas kali Kak Mas, bisa ya Mas? Pijit segala sih. Tanya beliau. Tanya beliau. Enggak boleh selingkuh. Ya anu. Sabari. Mari Kak, banyu kata lama Ini mau dimulai nih. Belum, mulainya ini ketika airnya masuk. Ini Ya. kalian cari Mas, pelan-pelan. kalian boleh orang. Siap belum? Sudah. Ayo, 1, 2, 3. Sor, jur langsung. Nah, itu nanti airnya kumpul ya. Berarti dia kurang padat ke bawahnya. Kumpul. Gak apa-apa, langsung aja dimasukkan ada yang megang. Saya off ya. Nah, kan ada airnya tuh sekarang. Nah, itu ditunggu airnya sampai habis. Sampai airnya turun ke bawah, airnya berapa menit. Ya, ditunggu semedi. Semedi hidup di sebelahnya. Ayo ndang surut, ayo ndang surut. Sampai habis. Oke ya.
Gitu ya, ibu ya. Kalau habis bisa jadi Gitu. Nanti buat minum sendiri kalau. Terus follow main. Oke, saya lihat kalian sudah siap dengan presentasi ya pada hari ini. Siap. Sudah selesai untuk mengerjakannya? Siap. Siap presentasi? Siap. Oke, saya ingin menunjuk kelompok dulu yang presentasi, biar semuanya merasa siap. Kelompok 3, silakan presentasi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Di bawah media semua yang maju semua. Semua, silakan. Oke, yang lainnya mendengarkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dodol, stop, cetok, barometer, sumber air, dashboard, bahan, pipa, daun kering atau sampah organik. Lokasi kegiatan di SMP Negeri 3 Nganjuk, depan kelas 9C. Langkah-langkah setelah ditentukan tempatnya, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. 1. Lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah. 2. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan diameter 10-20 cm. 3. Setelah itu lapisi lubang menggunakan pipa yang ukurannya sama dengan diameter lubang. Langkah-langkah untuk coba efektivitas biopori. 1. Menyiapkan timba diisi dengan air menggunakan dashboard. 2. Air dituangkan ke dalam lubang biopori yang sudah dibuat. 3. Hitung waktu yang diperlukan untuk air meresap ke dalam tanah sampai habis. Panjang pipa 3 cm, jumlah lubang 20, volume air buang 5 liter. Waktu air habis 14 menit. Tahukah dengan pertanyaan untuk kelompok saya? Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Menurut dari kelompok 5, untuk penampilan presentasi dari kelompok 3 sudah sangat baik. Media yang digunakan juga cukup menarik. Suara yang membacakan juga cukup keras dan juga pada saat penampilan terlihat sangat bersemangat. Terima kasih. Oke, ayo kita kelompok. Ya. Sekarang dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya silakan kelompok 6 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil praktikum hari ini. Alat dan bahan: 1 linggis, 2 straws, 3 pipa, 4 solder, 5 daun kering, 6 ember, 7 air, 8 meteran, 9 cetok, 10 gergaji. Langkah-langkah pembuatan biopori: 1. Tentukan tempat untuk dilubangi. 2. Lubangi tanah dengan menggunakan linggis dan straws. 3. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan diameter 10-30 cm. 4. Lapisi lubang menggunakan pipa PVC. 5. Isi lubang dengan sampah organik seperti daun. 6. Setelah itu tutup lubang menggunakan tutup pipa yang sudah dilubangi. Langkah-langkah uji coba efektivitas biopori: 1. Menyiapkan timba diisi dengan air. 2. Air dituangkan ke dalam lubang biopori. 3. Hitung waktu yang diperlukan untuk air meresap ke tanah sampai habis. Hasil uji coba efektivitas biopori: pipa yang dipakai berukuran 50 cm dengan jumlah lubang 75 lubang. Waktu yang diperlukan untuk menyerap air sebanyak 5 liter dalam 12 menit. Sekian presentasi dari kita. Ada yang ingin bertanya atau menanggapinya? Oke, silakan. Menurut kelompok 1, kelompok 6 sudah tampil dengan baik, tapi media yang digunakan kurang menarik karena isi tulisan terlalu sedikit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimanakah kesimpulan yang dapat kamu hasilkan dari data kelompok biopori yang ada? Ayo coba dipikirkan. Bagaimana? Bagaimana? Apakah kalau saya boleh bertanya, panjang pipa apakah mempengaruhi efektivitas daya serap? Ya, berarti kalau kita simpulkan bagaimana kesimpulan yang pertama? Panjang pipa Panjang pipa dapat mempengaruhi efektivitas biopori. Panjang pipa berarti hubungannya dengan apa? Panjang pipa, ya toh? Kan pipa dimasukkan ke tanah, berarti hubungannya dengan kedalaman. Oke, kedalaman pipa ya. Terus yang kedua, kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari data yang ada? Jumlah apa? Jumlah lubang. Oke, jumlah lubang kenapa Mas? Jumlah lubang bisa dapat mempengaruhi waktu air habis. Oke, jumlah lubang mempengaruhi ya. Iya. Ada lagi tidak? Ada? Panjang pipa sudah mempengaruhi ya. Jumlah lubang mempengaruhi. Ada lagi yang lain? Dari data yang ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti kesimpulannya ada berapa? Dua. Intinya yang menjadi kesimpulan di sini, siapa yang mempengaruhi efektivitas biopori? Panjang pipa dan jumlah lubang. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Udah? Masih semangat gak? Ya bener. Sudah capek? Sudah bosan? Yakin? Oke. Kalau begitu coba sekarang kita lihat di LKPD yang bagian terakhir, ya toh? Setelah menyelesaikan penyelidikan, ayo kita lakukan analisis dan evaluasi dengan mendiskusikan hal-hal berikut. Sudah didiskusikan belum? Sudah ada hasilnya? Coba kalau sudah ada hasilnya, kelompok 5 silahkan maju. Oke, perwakilan aja. Ya, ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Nomor 1, analisislah penyebab banjir di lingkungan sekolah. 1. Akibat hujan yang lebat, kerusakan daerah aliran sungai, bendungan yang rusak, drainase perkotaan yang Bentar, jangan cepat-cepat. Saya sambil mencatat ya. Yang nomor 2 tadi apa Mas? Nomor 2, kerusakan daerah aliran sungai. Oke, terus? Nomor 3, yaitu bendungan yang rusak. Oke. Nomor 4, drainase perkotaan yang minim. Nomor 5, penggundulan hutan di daerah bendungan. Nomor 6, perubahan iklim. Oke. Nomor 7, urbanisasi. Oke.
Nomor 8, masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oke. Ada lagi Mas? Soal dan tidak. Sudah. Untuk yang pertama ini saja jawabannya? Iya. Iya, oke. Lanjut ke yang kedua. Carilah solusi terbaik yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah banjir. Oke. 1. Punya taman di rumah. Terus? Aplikasikan paving block. Sediakan biopori di lingkungan rumah. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus? Rajin membersihkan saluran air. Menjaga lingkungan sekitar. Reboisasi dan tebang pilih. Pengerukan dasar sungai. Pembuatan gorong-gorong. Dan membersihkan saluran air yang bersumber. Oke, ada lagi? Dan tidak. Sudah. Kelompok lain apakah sama jawabannya? Sama, hampir sama. Oke. Sebanyak kelompok berapa ini tadi? 5 jawabannya? Enggak. Lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Oke, berarti lengkap ya kelompok 5 ya. Ya, ada lagi di soal yang nomor 3. Analisislah pengaruh manusia terhadap ekosistem terkait pembuatan biopori. Dengan pembuatan biopori, termasuk membantu proses pengelolaan air yang terjadi di sekolah, tidak hanya mengandalkan saluran air pembuangan, tapi juga membuat air masuk ke dalam resapan rumah. Oke, ada jawaban lain? Enggak ada. Itu siapa yang tidur itu ya? Kaget Mas. Jangan tidur ya. Mau presentasi ke depan? Oh, udah. Oke, enggak apa-apa. Sudah Mas? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas. Seandainya tadi yang dari kelompok 5 itu kita tarik jawabannya, ya loh. Jawaban yang sudah disediakan sama kelompok 5 tadi bisa kita masukkan ke dalam sebuah rangkuman. Kalau kita sudah membuat rangkuman di akhir pembelajaran kita, berarti tandanya pembelajaran selesai. Alhamdulillah. Tapi apa sudah selesai beneran? Kita masih ada yang namanya post test. Ayo HP-nya dibuka. Loh, kenapa kok berpelukan? Loh Mas. Aduh, kita post test dulu 5 menit ya. HP-nya coba dikeluarkan. Saya kirim linknya. Sudah ada WA masuk belum? Belum ya, memang belum saya kirim. Sudah masuk? Sudah bisa dikerjakan? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Sangat mudah apa mudah? Mudah sekali. Ayo. Apa sih dibahas? Ulangan apa? Kenapa mau nggak ulangan biasa terus Oke, sudah ya. Pelajaran hari ini sangat menegangkan? Tidak. Oh tidak. Sangat menyenangkan? Karena bukunya tiba-tiba lucu gitu ya? Biasanya tegang? Marah-marah? Sekarang bisa santai? Lucu? Suka yang seperti
Iya. Jujur sekali jawabannya. Pelajaran kita pada hari ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Oke. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil? Apa? Iya deh. Biopori dapat mencegah banjir. Oh, jadi tahu kalau biopori dapat mencegah banjir. Oke, sip, masuk. Terus apa lagi? Dapat wawasan baru. Dapat wawasan baru tentang apa, Mas? Biopori, oke. Iya, apa lagi? Dapat mengurangi resiko banjir. Dapat mengurangi resiko banjir siapa? Biopori. Biopori, oke. Tapi kan kamu dapat mencegah banjir. Oke, ada lagi nggak? Kira-kira hikmah apa yang bisa kamu ambil dalam pembelajaran? Apa, Mas? Bisa bekerja sama dengan baik atau bersama teman, menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Oh, nggak boleh. Oh, gitu ya. Padahal kalau nggak sayang, nggak cinta, berarti nggak teman dong. Oh iya, oke. Nah, sekarang sudah di akhir jam, ya loh? Jam bel, ya kan? Nah, berarti pertemuan kita sudah berakhir sampai di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Semoga anak-anak kelas 7E bisa belajar dengan lebih baik. Bisa saling menghargai. Mari sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jangan lupa kita ketemu minggu depan. Iya ya. Kita ketemu minggu depan dengan materi baru yaitu tentang keanekaragaman hayati. Oke. Belajar di rumah ya. Jangan lupa hasil dokumentasi hari ini diupload di mana?